Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSAA dimanapun sahabat berada. Semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang penting adalah selalu sehat sahabat. Namun jangan khawatir, kalau misalnya memang ada gangguan pada kesehatan sahabat RSAA, bisa langsung datang di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Bareng saya Ivan Julianto di sini akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, dengan dokter spesialis yang tentunya ekspert pada bidangnya. Tentu dalam acara Talk to Health. Nah, tahukah sahabat bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2022 menetapkan cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan global. Nah, disampaikan kembali pada bulan Agustus 2024 bahwa virus ini terus semakin meningkat sehingga menjadi salah satu permasalahan dunia. Menurut sosial media, kemudian media cetak sudah terlalu banyak untuk membahas ini. Sementara itu, Menteri Kesehatan Indonesia sudah melaporkan kasus di Indonesia bahwasanya kasusnya ini terlalu meningkat terus gitu kan. Nah, di samping saya sudah hadir tentunya Dokter Aninda Fitri, spesialis dermatologi dan venereologi. Begitu ya dok? Ya Allah, maaf dok. Ini agak belibet ini suaranya ini. Sepertinya lagi bahagia. Sehat dok? Alhamdulillah. Untuk sahabat pendengar yang ada di rumah, perlu saya informasikan bahwa sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa melalui DM atau chat dalam kolom komentar menyampaikan pertanyaan, karena nanti kami di akhir acara ada giveaway untuk pertanyaan sahabat-sahabat. Tentunya dengan catatan, dengan syarat satu, harus follow Instagram Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs.hasyim_asyari dan kemudian memberikan hashtag Talk to Health. Jangan lupa di-share ke teman-teman, ke saudara, ke family, ke pacar mungkin, atau teman nongkrong boleh ya, biar meramaikan situasi live perbincangan ini biar lebih panas begitu. Baik dok, sahabat yang di rumah mungkin sudah tidak sabar bahwasanya apa yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, tema yang harus kita bahas adalah waspada cacar monyet dan jangan anggap remeh. Namun sebelum itu, mungkin Dokter Aninda bisa memperkenalkan diri biar sahabat-sahabat yang ada di rumah biar lebih mengenal gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSAA. Perkenalkan, saya Dr. Aninda Fitri Nugrahani, SPDVE, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Kalau dulu dikenalnya spesialis kulit dan kelamin. Betul dong. Kalau sekarang sudah ganti jadi SPDVE. Jadi agak susah. Agak belibet ini. Ya. Maaf ya dok. Nah, terkait tadi dok, waspada cacar monyet dan jangan anggap remeh. Terkesan jangan anggap remeh ini sesuatu hal yang perlu kita waspadai dok. Iya. Nah, mungkin dari dokter ada tanggapan dok? Iya. Jadi cacar monyet itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama. Cuman memang akhir tahun 2023, awal 2024 ini semakin mewabah ya mas. Asalnya memang dia dari hewan. Jadi dia adalah zoonosis, artinya ditularkan melalui hewan. Berasal dari hewan-hewan pengerat seperti tikus, monyet atau tupai. Cuman saya juga nggak tahu kenapa namanya jadi cacar monyet bukan cacar tupai atau cacar tikus gitu, kenapa gitu. Jadi namanya cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox virus namanya, dan itu keluhannya hampir mirip dengan cacar air, tapi tetap ada perbedaannya. Gitu. Perbedaannya apa dok? Antara biasanya kan cacar monyet sama cacar air gitu. Sama-sama cacar, mungkin gejalanya agak bintil-bintil ataupun berair. Nah, mungkin perbedaan khasnya di antara itu apa dok? Jadi memang kalau bentuk ruangnya ya itu memang hampir sama. Jadi dia diawali dengan
bercak merah yang kemudian nanti dalam beberapa hari dia akan berubah menjadi lenting kecil berisi air. Kemudian awalnya jernih, kemudian lama-lama airnya ini akan berubah jadi keruh, kemudian jadi pustul ya, nanah seperti itu, dan akhirnya nanti akan menyembuh setelah dia menjadi keropeng, kehitaman. Bedanya dengan cacar air biasa adalah pada cacar monyet ini dia bisa mengenai bagian-bagian telapak tangan dan telapak kaki. Biasanya kalau cacar air tidak. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah secara subjektif yang dirasakan pasien. Kalau cacar air itu rasanya lebih dominan gatal, tidak ada keluhan atau gatal. Sedangkan pada cacar monyet itu rasanya lebih dominan nyeri. Kemudian yang ketiga adalah pada cacar monyet ini akan didapatkan pembesaran kelenjar getah bening karena dia memang menyebarnya itu melalui kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu kalau orang awam biasanya bilang lanjer, misalnya ada benjolan di permukaan kulit gitu ya, lanjer kalau orang Jawa bilang. Jarum gitu ya dok, istilahnya. Bukan jarum, jadi kayak ada benjolan gitu. Ada benjolan. Kadang-kadang benjolannya bisa terasa nyeri. Biasanya bisa kita periksa di daerah leher, ketiak atau daerah selangkangan. Itu yang biasanya kita periksa untuk pembesaran kelenjar getah bening. Dan kalau perbedaan selanjutnya adalah yang keempat, kalau cacar air dia akan menyembuh dalam 7-10 hari rata-rata. Sedangkan kalau cacar monyet ini bisa berlangsung sampai 2-4 minggu. Jadi memang cukup lama. Untuk cairannya sendiri dok, itu kemungkinan nular nggak dok antar kulit begitu, kayak semacam herpes begitu dok? Iya betul. Jadi penularannya itu ada beberapa cara. Jadi kalau dari hewan ke manusia otomatis melalui cakaran hewan biasanya. Dari luka itu virusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Sedangkan kalau antar manusia penularannya bisa dengan beberapa cara. Yang pertama dari droplet itu kalau orang yang sakit dia bersin atau batuk itu bisa menular melalui saluran pernapasan. Kemudian dengan kontak langsung itu jadi kita memegang ruang cacar monyet itu secara langsung atau melalui benda-benda yang sudah ada cairan cacar monyetnya itu. Dan penularan yang ketiga yang sekarang itu adalah dengan kontak seksual. Kontak seksual? Ya, jadi cacar monyet ini juga dimasukkan dalam salah satu penyakit yang menular melalui kontak seksual. Terutama pada LSL. Jadi laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Itu sebagian besar melalui itu. Kemudian sebelum muncul bintik-bintik dok, apakah memang ada gejala sebelumnya, mungkin demam atau? Ya, ada. Jadi gejala awalnya mirip sekali dengan cacar air ya. Jadi ada gejala prodromal, jadi seperti flu-like syndrome, badannya sakit semua. Kadang-kadang nyeri tenggorokan itu muncul lebih awal sebelum muncul ruam di kulit. Iya, proses penyembuhannya 2-3 minggu sahabat. Jadi cukup 4 minggu bahkan. Cukup panjang. Iya. Nah, ini kemungkinan dari pemerintah itu sudah menerbitkan vaksin belum sih dok? Nah, vaksinnya ini karena baru ya, tergolong juga penyakit baru, bukan yang terlalu lama juga. Jadi vaksin itu belum ada sebenarnya. Ada tapi masih terbatas. Jadi pemerintah pun itu menyediakan vaksin masih terbatas dan hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja. Biasanya diberikan pada pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki infeksi HIV, kemudian memang LSL, ya, seperti itu yang diberikan. Karena memang jumlahnya masih sangat terbatas. Berarti hanya untuk populasi khusus khusus saja. Dan yang lebih bahaya lagi karena periode inkubasinya ya. Jadi periode inkubasi itu mulai dari virus masuk sampai timbul gejala itu lumayan lama, bisa sampai 1-2 minggu. Dan dalam periode itu sudah bisa menularkan ke orang lain. Sehingga sulitnya adalah mencegah penularan pada fase inkubasi. Kalau yang dok, kalau misalnya seorang demam
itu ada durasi waktu berapa hari gitu dok, sehingga beliaunya muncul bintik-bintik sehingga perlu, oh ini dicurigai ini cacar biasa, gitu. Oh ini dicurigai cacar monyet begitu. Nah mungkin sehingga teman-teman ataupun sahabat yang ada di rumah bisa waspada. Harus dibawa ke rumah sakit segera atau bisa sembuh sendiri dok mungkin. Ya, jadi kalau untuk perjalanan penyakitnya pada fase awal itu ruamnya akan sama persis dengan cacar air. Iya. Nah sehingga apabila sahabat RSAA ada yang mengalami keluhan demam, kemudian muncul lenting-lenting isi cairan, lebih baik segera diperiksakan sehingga nanti bisa diperiksa oleh dokter. Yang kita cari pertama adalah pembesaran kelenjar getah bening karena kalau lihat dari ruangnya sama dengan ruang varicella pada fase awal, jadi tidak bisa kita bedakan. Biasanya kita cari dulu pembesaran kelenjar getah bening. Kalau ada pembesaran kelenjar getah bening, kemudian dari anamnesisnya ada riwayat kontak dengan orang yang mengalami keluhan serupa, biasanya kita akan sarankan pasien untuk isolasi. Kalau keluhannya ringan, hanya misalnya demam atau nyeri-nyeri sendirian, bisa isolasi di rumah secara mandiri dengan kita bawakan obat-obatan simptomatis. Jadi kalau demam ya dikasih obat demam, nyeri diberikan obat anti nyeri, seperti itu. Kita sarankan untuk isolasi selama sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Sambil kita evaluasi perjalanan dari bentuk ruangnya itu. Berarti sekitar 3 sampai 5 hari ruam itu akan berubah bentuknya. Kalau dia hanya cacar air biasa, biasanya dia akan segera pecah atau kering, kemudian jadi keropeng lepas. Tapi kalau cacar monyet itu nanti ada tahapannya. Jadi dia jadi vesikel, kemudian jadi pseudopustul, baru kemudian jadi keropeng. Ada bentuk khas dari cacar monyet. Ya itu harus dievaluasi. Jadi dalam periode 1 minggu itu pasien harus isolasi dulu, kemudian kalau bisa dikontrol lagi ke rumah sakit untuk kita evaluasi ulang. Dok, seberapa rentan ketika kita terinfeksi virus monkeypox begitu dok? Apakah seberapa besar imun kita gitu? Nah, mungkin jangan dijawab dulu dok. Mungkin dari per audiens ataupun dari sahabat RSA yang ada di rumah yang ingin menanyakan atau ingin berinteraksi langsung kepada dokter Aniria, bisa DM ataupun chat di kolom komentar dengan share ke keluarga atau ke sahabat-sahabat yang ada di rumah dengan berikan hashtag talk to help, ya, diberikan hashtag talk to help, kemudian sertakan kolom komentar pertanyaan, kemudian di-share. Dan jangan lupa di-follow akunnya. Itu karena nanti di akhir acara kami ada gift yang menarik buat sahabat-sahabat di rumah. Nah, itu dok, mungkin ada kerentanan dok pada kelompok-kelompok tertentu selain LSTL tadi yang disebutkan. Iya, karena ya seperti penyakit virus pada umumnya ya, semua itu sangat tergantung dengan sistem imun kita. Semakin kita rendah imunnya atau imunokompromis, makanya ya semakin mudah kita tertular oleh virus itu. Jadi memang betul. Jadi untuk kelompok-kelompok usia tertentu, anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes atau penyakit-penyakit yang mengharuskan beliau untuk mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun, itu pasti lebih rentan. Gitu. Sehingga memang kita bisa menyarankan untuk apabila beliaunya ini berkeluar ke keramaian ya, tempat umum, ya sebisa mungkin memakai APD, minimal memakai masker, menjaga jarak kontak dengan orang yang tidak dikenal pertama, karena kita kan nggak tahu ya dia membawa virus atau tidak, itu harus dijaga seperti itu. Jadi memang ya sangat tergantung dengan daya tahan tubuh. Dan juga kan tadi karena memang belum ada vaksinnya, jadi kita semua belum punya kekebalan kan terhadap virus ini. Jadi ya semuanya sebenarnya rentan. Hanya saja orang-orang yang saya sebutkan tadi punya kerentanan yang lebih karena kondisi tubuhnya yang memang daya tahan tubuhnya lebih rendah. Karena di sosial media, di pemberitaan
televisi itu lebih sering yang disorot adalah gambarnya kadang gambar bayi, gambar anak-anak begitu dok, yang kena cacar begitu. Iya. Nah kemudian muncul tadi dok yang ingin saya tanyakan, apakah memang harus cuma anak-anak nih yang beresiko, kemudian bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Ternyata sama aja. Sama begitu. aja. Terutama orang tua yang kadang dilupakan karena dianggap orang tua itu orang dewasa. Padahal berbeda. Lansia itu berbeda dengan dewasa. Emang secara fisik ya sama seperti orang dewasa ya, tapi secara daya tahan tubuhnya itu sudah jauh menurun. Jadi itu pun juga harus kita lindungi gitu, harus hati-hati. Dok, tadi disampaikan bahwasanya salah satunya adalah melalui hubungan seksual ya, Iya, dok? iya, Melalui hubungan betul. seksual. Tapi kalau misalnya itu cacarnya itu meletus tapi juga menular ya dok? Betul. Menular ya dok. Nanti Menular. kita teman-teman sahabat yang di rumah berarti harus rajin-rajin mandi. Nah, nggak boleh jorok-jorok ya. Jadi harus rajin-rajin mandi ya. Kepegang siapa mandi, kepegang siapa mandi ya. Kita harus negative thinking, kita harus pegangan sama siapa gitu kan. Ya, jadi kita harus waspada seperti saat Betul. COVID kemarin ya. Iya. Gitu. Seperti saat Jadi COVID. menganggap bahwasanya orang yang di sebelah kita itu adalah negatif, positif ya Iya. kan. Kita harus berpikir positif gitu. Jadi Berpikir begitu ya. negatif. Berpikir Jadi suzon ya. Demi proteksi diri ya. Iya. Dok. Kan nggak mungkin kita kemana-mana harus pakai APD gitu Iya. kan. Jadi kita Tapi harus ya, sering-sering mandi. Dan yang lebih penting ya jangan sering-sering pegang dengan orang yang tidak dikenal. Oke, ya. siap. Ya. Apalagi kalau misalkan memang orangnya sudah menunjukkan gejala ya, gejala Ya. itu tadi. Dan juga ini ya saya pesan ke teman-teman RSA, kalau sudah merasakan badannya itu nggak enak, meriang, sakit kepala, sakit tenggorokan, sebisa mungkin langsung pakai masker, langsung ya tidak harus isolasi sih, mungkin bisa membatasi lah, ya, membatasi kontak dengan orang lain, sebisa mungkin jaga jarak, karena kita tidak tahu demam ini apakah hanya demam biasa Betul. atau demam yang lainnya. Betul. Gitu. Kadang kita terlalu nggak apa-apa ini cuman kecapean. Ternyata cacar air atau ternyata yang lainnya yang itu bisa menular ke orang lain. Dok, demamnya itu khas nggak sih dok? Artinya harus tunggu berapa hari lagi kemudian bintik itu muncul, karena kan ada beberapa dokter yang menganggap memberikan informasi bahwa kalau misalnya demamnya 3 hari baru dicekkan laborat. Nah kalau misalnya demamnya kurang dari 3 hari itu perlu diwaspadai gitu. Biasanya kalau untuk virus seperti ini demamnya itu akan langsung tinggi, sama seperti demam berdarah itu kan karena virus juga ya. Oke. Jadi demamnya itu akan langsung naik sekali, jadi bisa sampai 39, 38, 39 demamnya itu tinggi. Cuman memang tidak seperti demam berdarah. Kalau demam berdarah dia kan 3 hari demam, terus setelah itu sudah nggak demam sama sekali. Kalau monkeypox ini ya sama seperti cacar air sih, jadi demam itu hanya 1 hari atau kadang 2 hari, setelah itu sudah tidak ada gejala demam atau ada demam ringan, tapi nggak, biasanya sudah hilang demam. Nanti tetap akan menimbulkan bekas ya dok untuk ruangnya itu. Ya. Semua luka, semua peradangan di kulit beresiko untuk menimbulkan bekas. Oke. Nah, berobatnya ke dokter Ayu ya, di rumah sakit Hasyim Asy'ari ya. Kalau bisa jangan Oke. kena, jangan kena. Karena ini berbahaya. Kalaupun ada keluhan kulit ya, kan selain cacar air, Ya. keluhan kulit ya, bisa langsung ke dokter Ya. Ayu di rumah sakit Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Dokternya keren ya. Oke, kita lihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat-sahabat yang ada di rumah. Saya sampaikan lagi ya teman-teman. Teman bisa DM di Instagram Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di @rs.hasyimasy'ari, kemudian di share ke keluarga, ke teman nongkrong, ke pacar, ke bestie, ya kan boleh, dan dikasihkan hashtag talk to her. Gitu. Jangan lupa juga di komen di live RSH. Gitu. Nah sepertinya ada pasien masuk, biasaan. Sepertinya ada komentar masuk nih dok. Dari _Nirman R. Rata-rata di usia berapa dok untuk kasus tersebut? Apakah dengan imun yang baik
masih bisa terkena penyakit? Baik. Iya bisa. Justru pada kasus-kasus yang ada itu usia dewasa ya, dewasa muda. Cuman itu tadi dari sebagian besar kasus itu sekitar 85%-nya itu ternyata pasiennya adalah LSL. Gitu. Jadi memang pada orang-orang LSL itu kan kadang dia sudah ada kondisi yang membuat imunnya kurang baik ya, dengan penyakit-penyakit yang lain. Itu mudah sekali menular. Sampai sekarang sih memang rata-rata sebagian besar masih pada dewasa muda kasus yang ada. Pada kasus LSL aja dok, atau mungkin pada kasus kondisi di mana perilaku seksualnya yang berisiko mungkin dok? Jadi sekitar 85% ya itu LSL, sisanya biseksual kalau tidak salah, kalau saya tidak salah ya. Tapi memang sebagian besar kasus yang ditemukan itu pada yang itu tadi. Nah, untuk ada lagi dok, satu lagi dok. Wah, ini teman-teman LSA mungkin sangat antusias begitu ya. Sangat antusias sehingga komentar-komentar itu ramai dok. Ada lagi dok, satu lagi, kita bacakan satu lagi ya dok. Ya. Dari @nona_1007. Nah, apakah sudah tersedia vaksin untuk Mpox dok? Nah, tadi sudah disampaikan kalau misalnya memang virusnya belum ada. Vaksinnya ada tapi masih terbatas. Jadi karena memang masih baru virusnya lagi. Vaksinnya itu masih belum diproduksi juga di dalam negeri, jadi itu masih bantuan dari luar negeri dan itu terbatas, tidak bisa diberikan ke semua. Ada yang waktu itu sempat mengatakan bahwa virus cacar air atau virus varicella itu bisa dipakai. Tapi ternyata setelah didiskusikan oleh para ahli, ternyata nggak bisa karena berbeda genus antara virus monkeypox dengan virus varicella. Kalau monkeypox ini satu genus dengan virus variola. Variola itu penyebab penyakit cacar, bukan cacar air ya, cacar. Dan penyakit cacar itu sudah tidak ada, sudah eradikasi sejak tahun 1980-an. Sehingga kita sudah sejak saat itu kan karena sudah tidak ada penyakitnya ya sudah tidak produksi lagi vaksinnya. Mungkin kalau yang sahabat RSA yang lahirnya sebelum tahun 1980 mungkin dulu sempat dapat vaksin variola itu, vaksin cacar. Jadi mungkin masih punya sedikit kekebalan. Tapi kan kita juga tidak tahu seberapa lama kekebalan dari vaksin waktu kecil kan sudah 40 tahun lebih. Saya sendiri juga lupa dok, dulu pernah dapat nggak? Oh berarti sebelum 80 ya lahirnya. Iya. Dok, apakah ini dok? Virus monkeypox ini bisa sembuh dengan sendirinya dok? Apakah memang harus opname begitu? Ya. Jadi seperti penyakit virus lain, ya pasti bisa sembuh dengan sendirinya tuh bisa tergantung dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita melihat kalau ada pasien yang terkena monkeypox, kita lihat dulu gejalanya. Kalau hanya ringan, obat-obat yang diberikan hanya simptomatis saja dan isolasi mandiri. Tapi kalau sudah berat, misalnya dia pasien dengan komorbid ya, misalnya ada diabetes atau dia sedang hamil atau dengan penyakit-penyakit lainnya yang konsumsi obat-obat menekan daya tahan tubuh ya, itu harus kita MRS-kan, harus rawat inap. Apabila keluhannya berat, kadang-kadang monkeypox ini tidak hanya di kulit saja, tapi ada yang bisa sampai menyebabkan encephalitis. Encephalitis itu radang pada otak. Itu yang berbahaya. Nah, itu perlu obat-obatan antivirus. Itu cukup bahaya. Memang harus benar-benar diwaspadai sahabat. Nah, dok, dengar-dengar kata isolasi mandiri dok. Nah, apakah ini memang harus diwaspadai? Sama seperti waktu COVID zaman dulu dok? Iya, isolasi mandirinya sama seperti COVID. Jadi memang kita harus
di rumah ya kita tinggalnya hanya di satu ruangan itu saja. Kalau bisa kamar mandi pun juga harus terpisah dengan keluarga lain gitu ya. Alat-alat makan pun juga harus disendirikan. Disendirikan. Ya, karena kan dari droplet bisa berarti dari air bisa atau misalnya sendok terpegang kan tadi bisa ruangnya bisa sampai telapak tangan. Berarti saat kita pegang segala sesuatu kan mungkin saja cairannya itu akan menempel di situ, virusnya akan menempel di situ. Jadi memang betul-betul harus isolasi seperti kita waktu COVID. Oke. Berarti kalau misalnya memang di rumah sakit Hasyim Asy'ari katakanlah ya dok menerima pasien dengan diduga monkeypox, berarti memang harus diisolasi dok, Harus diisolasi ya dok. Harus isolasi. Dengan menggunakan APD khusus Iya. ya dok. Oke. Karena kan mengingat sangat kompleks ya sahabat, dari droplet, dari droplet, kemudian dari kontak seksual, kemudian kontak kulit ya dok. Nah itu memang sangat kompleks. Jadi dari memang harus barang-barangnya diisolasi. saja juga bisa. Gitu. Jadi nggak cuma pegangan kulitnya ya, barang yang dipegang oleh penderita, kemudian ganti kita pegang itu pun bisa jadi media penularan. Disemprot-semprot itu masih berpotensi ya dok? Kayak zaman COVID dulu nih sahabat, kalau misalnya memang ada sesuatu yang sudah dipegang kemudian disemprot-semprot gitu kan. Sampai saat ini sih anjurannya adalah cuci tangan. Cuci tangan. Tapi kalau untuk penggunaan antiseptik yang mungkin bisa, tapi kita tidak tahu seberapa efektifnya. Betul, iya. Memang paling bagus sih cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum cuci tangan setelah pegangan, cuci tangan. Baik, dok, sebenarnya dari Viglios ya, dok, pertanyaannya adalah sudah ada berapa kasus dok mpox yang terjangkit di Indonesia? Mungkin dokter Amin pernah baca, kemudian ada kalangan tertentu nggak dok yang banyak terjangkit mpox? Ya memang tidak seheboh waktu kasus COVID ya mpox ini, karena itu tadi terutama sih mengenai pada populasi khusus. Kalau jumlah pastinya saya untuk sampai bulan ini agak lupa ya. Kalau sekitar bulan Juni itu sekitar 99.000 sekian kasus itu yang terkonfirm, tapi masih belum semuanya. Jadi memang untuk kita diagnosa pasti itu kan ada pemeriksaannya ya, ini pemeriksaan PCR. Nah itu yang terkonfirmasi pada saat itu memang belum seluruhnya, tapi yang dicurigai itu sekitar 99.000 sekian. Tapi kalau untuk sampai bulan ini masih belum ada laporan lanjutan seberapa itu. Nah, apakah virus ini sudah masuk di Jombang ya dok? Alhamdulillah, insya Allah belum. Oh belum ya. Kemarin memang ada sempat satu pasien yang saya curiga itu karena ada keluhan demam, kemudian badannya sakit semua, mialgia, kemudian pembesaran kelenjar getah bening, terus ada ruang penting satu, cuma satu. Tapi alhamdulillah waktu dievaluasi sih enggak sih, bukan. Yang ada di Surabaya kalau nggak salah, Jawa Timur sudah ada. Jawa Timur kalau nggak salah ada 3 kasus kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak sampai di Jombang, sudah stop di sana aja, gitu kan? Ya. Baik, dok. Nah, untuk pengobatannya dok, kalau misalnya memang sudah terinfeksi mpox, kemudian apakah memang harus mendapatkan perawatan khusus dilakukan yang di rumah sakit dok? Kalau di rumah sakit, ya tentu saja kalau itu kan berarti kan sudah kondisi sedang berat ya. Kalau ringan kan cukup di rumah, obat-obat simptomatis saja. Kalau sudah di rumah sakit, ya pastinya kita perlu antivirus, kemudian yang mengikuti keluhan lainnya. Tapi memang antivirus harus masuk kalau memang sudah sedang berat. Dan antivirusnya ini agak sulit juga didapatkan. Saya nggak tahu di Jombang pun mungkin belum ada gitu obatnya. Karena selama ini kan kita paling punya antivirus Cyclovir. Iya. Kan? Salah. Punyanya cuma itu. Punyanya cuma itu gitu. Sedangkan ini butuhnya Cidofovir, terus apa? Ya seperti itu yang itu kan sulit sekali didapatkan.
Mudah-mudahan wabahnya tidak sampai di Jombang, sehingga sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa selalu sehat. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ada gangguan pada kesehatan, mampir ke rumah sakit ya Mas Ari. Ya, sepertinya ada masuk lagi dok dari siapa itu ya? Sebentar. Dari PSPAAAA. Waduh, underscore. Gini dok, ada tanya dok. Bagaimana cara yang aman bagi penderita monkeypox membersihkan diri? Dan apakah penyakit monkeypox dapat menimbulkan penyakit komplikasi? Cara yang aman mandi seperti biasa. Jadi Mandi. semua penyakit kulit itu tidak ada pantangannya untuk mandi ya. Karena selama ini kan di masyarakat awam tuh kalau kena cacar air nggak boleh kena air, nanti bilangnya malah makin merata. Ya malah kotor badannya. Justru tetap harus mandi. Mandi seperti biasa, tidak ada hal yang khusus. Misalnya harus pakai sabun merek A, sabun merek B. Berarti nggak harus pakai antiseptik gitu ya dok ya? Nggak harus, boleh. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Yang penting pakai sabun. Nah, yang penting pakai sabun ya. Yang biasanya mandi di kali, wajib pakai sabun. Ya. Nah, jangan mandi di kali juga, harus dengan air bersih. Ya, airnya harus bersih, pakai sabun. Kemudian usahakan memang kamar mandinya terpisah. Gitu. Kemudian alat mandinya seperti handuk, sikat gigi, gayung. Kalau misalnya pakai gayung itu memang harus dipisahkan gitu. Karena supaya tadi tidak terjadi kontak itu tadi. Dan ya mungkin kita bisa berikan terapi-terapi suportif ya, seperti misalnya salam antibiotik atau mungkin kompres dengan NaCl, itu bisa membantu mempercepat penyembuhan dan mengurangi bekasnya tadi yang dibilang kan, bekas karena kan itu bisa seluruh tubuh ya. Karena itu untuk pasien-pasien yang punya kecenderungan kulitnya sensitif, pasti itu bekasnya nanti akan sangat mengganggu. Dan mungkin perawatannya mungkin lama ya dok, sehingga dapat kulit seperti yang kembali sebelumnya itu ya agak lama. Kalau bisa pilih cepat ketemu dokter Anida. Iya, komplikasinya bisa, yang paling berbahaya adalah encephalitis ya, kalau sampai virusnya itu masuk ke otak, jadi peradangan di otak itu yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Gitu. Tapi alhamdulillahnya, jadi virus ini tuh ada beberapa tipe kan mas. Jadi semua virus tuh gak cuma udah satu jenis itu aja, tapi dia punya beberapa jenis. Mpox ini ada 2 jenis ya. Jadi ada yang clade 1 dan clade 2. Itu dah. Alhamdulillahnya di kasus yang ditemukan di Indonesia itu rata-rata ada clade 2, di mana tingkat mortalitasnya ini lebih rendah daripada clade 1. Gitu. Sehingga resiko untuk menyebabkan kematian atau kondisi yang berat itu lebih kecil. Gitu ya dong. Baik. Saya ingatkan kembali untuk sahabat-sahabat RSA yang ada di rumah, kalau misalnya kita akan memberikan banyak giveaway ya, dengan catatan harus tanya ya, kemudian harus di-share, harus memberikan hashtag. Sepertinya ada pertanyaan lagi masuk. Sepertinya ramai ya dok Instagram kita ya, alhamdulillah. Ingin ketemu sama dokter Amin. Ingin ketemu sama dokter Amin. Jangan lupa di follow juga ya. Wajib follow, wajib share, wajib berikan hashtag, dan wajib kirim pertanyaan. Baik, dok, pertanyaan selanjutnya dok dari Popi Nurdiatin. Ya dok, penanganan pertama yang mesti dilakukan jika ditemukan gejala monkeypox. Jadi kalau pasien itu sudah kita curigai dengan monkeypox, memang sebaiknya kita harus segera melakukan pemeriksaan penunjang ya, untuk memastikan. Jadi bisa dengan pemeriksaan PCR, diambil dari sampel kulitnya. Nah sementara menunggu hasil PCR itu jadi, kan nggak bisa langsung jadi ya mas, beda dengan kita pemeriksaan ambil darah, kita tunggu 1-2 jam selesai. Kalau PCR kan bisa menunggu beberapa hari. Nah selama itu pasien harus kita isolasi. Apa yang diberikan sesuai keluhan pasien saja, jadi simptomatis, obat demam, anti demam, anti nyeri, kemudian cairannya tidak boleh kurang, nutrisinya dipenuhi, kemudian
apa namanya vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, itu boleh diberikan. Nah nanti kalau sudah tegak diagnosanya, kita evaluasi lagi. Kalau memang kondisinya ringan, tidak ada perburukan, ya obat-obat yang diberikan cukup itu saja. Dengan tambahan topikal tadi yang saya bilang seperti salep antibiotik atau kompres NaCl seperti itu. Tapi kalau memang nanti memberat atau dia ada kecenderungan untuk menjadi berat karena ada kondisi yang menyertai gitu seperti yang tadi saya jelaskan, ya kita harus masukkan antivirusnya. Oke, semoga sahabat-sahabat yang ada di rumah jelas ya dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa menjadi pribadi yang positif, kemudian berperilaku positif dan menjaga kebersihan, terutama untuk menjaga kesehatan. Harus mandi, harus mandi. Perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap harus dijalankan, karena memang sekarang setelah COVID tidak lagi menjadi pandemi ya, jadi orang tuh sekarang sudah mulai apa ya namanya, santai gitu ya. Jangan sampai cuci tangan dan lupa, masker dan lepas. Padahal kita tidak sadar bahwa di lingkungan sekitar kita itu terlalu banyak virus ya dok, sehingga daya tahan tubuh kita juga perlu ditingkatkan. Ya, betul. Jadi harus sama seperti saat COVID itu kan orang jadi rajin olahraga, vitamin, makannya diperbaiki. Ya sebenarnya itu tidak hanya berlaku pada saat COVID ya, harusnya seterusnya seperti itu. Betul. Baik dok, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sebentar. Disampaikan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan di chat di kolom komentar atau di DM langsung di IG Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs.hasyimashari.com dengan cara ketik komentarnya, kemudian di-share, kemudian di-follow, serta diberikan hashtag Talk to Health, ya, wajib. Syarat wajib mendapatkan giveaway dari kami, syaratnya itu. Baik. Dok, salah satu gejala tadi monkeypox adalah ruam dok. Nah, untuk orang awam dok, untuk melihat biar paham bagaimana karakternya ruam monkeypox sama ruam cacar biasa dok. Jadi memang yang paling membedakan itu pada saat ruamnya itu sudah menjadi fase yang pseudopustul. Jadi pseudopustul itu artinya pseudo itu artinya apa ya mas bahasa awamnya ya, agak-agak gitu kan ya, seperti pustul tapi belum bernanah gitu. Ya, pustul kan nanah ya. Jadi ruamnya kan awal hanya bercak merah, kemudian dia jadi papul itu bintil ya, kalau orang awam bilang bintil seperti digigit nyamuk, bintil, kemudian jadi vesicle itu lenting, jadi bintil tapi berisi cairan bening, itu vesicle, kemudian nanti dia akan berubah menjadi pseudopustul. Nah, pseudopustul ini yang khas sekali pada monkeypox. Jadi pseudopustul itu dia ruamnya adalah lenting, bulat, kemudian di daerah bulat seperti ini ya. Jadi yang ini daerah pinggir ini warnanya putih, kemudian yang tengah ini dia akan berwarna gelap biasanya. Dan ini agak jeglong, jadi kayak kawah bentuknya. Gitu. Nah itu pseudopustul, itu khasnya dari monkeypox. Pada kasus varicella biasanya dia tidak sampai seperti itu, langsung dia jadi keropeng. Dan disampaikan tadi sifatnya nyeri ya dok? Dan sifatnya nyeri, tidak gatal. Ya, kalau cacar air itu gatal biasanya. Jadi kalau misalnya terasa nyeri mungkin disarankan tidak boleh digaruk ya sahabat, karena kan memang ini juga menularnya melalui cairan. Saya khawatirnya kalau bisa digaruk itu nanti justru malah merantak gitu ya dok ya. Betul. Sama seperti herpes seperti dok ya. Oh iya, cuman kan kalau herpes itu kan reaktivasi virus varicella ya. Iya. Jadi tergantung di situ ada virus varicellanya atau enggak. Kalau
ya sebenarnya mirip cacar air, lebih mirip cacar air. Jadi memang segala sesuatunya harus disendirikan ya, dari handuk, Iya. dari pakaian, Betul. ya memang dari alat makan gitu. Karena kan memang penularannya lewat cairan juga. Gitu. Nah, sahabat-sahabat RSA yang ada di rumah, memang salah satunya harus menjaga kebersihan, Dulu pas waktu pandemi memang disarankan untuk sangat diwajibkan untuk mencuci tangan. Nah, sama halnya dengan virus ini ya dok. Kalaupun kita kontak dengan orang yang kita curigai ataupun orang yang tidak kita kenal, sangat disarankan untuk mandi. Ataupun kalau memang tidak harus mandi, sahabat-sahabat bisa cuci tangan. Cuci tangan yang benar seperti apa nanti ada sesi selanjutnya, mungkin nanti di momen selanjutnya di minggu nanti kita akan bahas bagaimana nanti cara cuci tangan yang benar, kemudian kita apakah harus menggunakan air, harus menggunakan sabun gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi yang masuk? Kita lihat. Oke. Ada yang masuk dari Plus, ini bacanya susah. Plus siapa ini? Teman-teman Gen Z ini ya, kalau misalnya memang nulis nama itu harus konsonan ketemu konsonan dokter. Jadi kan pengucapannya susah. Lu seru, susul. Maaf ya teman-teman, nanti kalau misalnya memang ada yang salah, nanti kita akan tipe. Jadi kalau misalnya nanti kita beruntung, kita akan kontak. Iya, oke. Saya aja ya. Nanti khawatirnya nanti dibully ya nanti saya. Lus RDDRSUL ini, aduh ini paling susah ini. Generasi tua seperti saya ini. Kelihatan ya generasinya. Nah, pertanyaan begini dok. Apakah ada dengan riwayat alergi udara atau makanan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap virus ini dok, dibandingkan dengan tanpa ada riwayat alergi? Enggak sih, sama aja. Sama saja. Riwayat untuk alergi ya tidak membuat kita lebih rentan tuh enggak ada ya. Enggak, sama aja dengan kondisi yang lainnya. Nggak ada sahabat, karena memang virus ini tidak pilih-pilih, ya kan? Siapapun, usia berapapun, pekerjaannya apapun, sangat berisiko dengan terinfeksinya virus monkeypox, gitu. Dok, apakah memang ada pesan khusus nggak dok yang ingin disampaikan ke sahabat RSA dok? Kalau pesan khususnya yang pertama, sahabat RSA jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan diri, ya, menjaga kontak dengan semua orang gitu, karena kita tidak tahu orang itu membawa virus apa atau bakteri apa, ya. Yang kedua, karena kita harus melindungi diri kita yang pertama, kemudian melindungi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita terutama. Gitu. Yang kedua, apabila sahabat RSA sudah merasakan tidak nyaman pada tubuhnya, entah itu demam, sakit semua, ngilu-ngilu persendiannya, kemudian tenggorokannya sakit, segera memakai alat pelindung diri, ya, masker, kemudian mulai mengisolasi diri, menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, gitu. Karena itu tadi masa inkubasi virus ini cukup panjang sampai 2 minggu, dan kita tidak tahu selama 2 minggu itu kita membawa virus apa. Sehingga alangkah lebih bijaknya kalau kita menjaga supaya orang-orang di sekitar kita tidak tertular dengan apa yang kita bawa, dan segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat supaya bisa diperiksa secara langsung oleh dokter yang berkompeten, ya, sehingga tahu apa yang harus diperiksa, kemudian memberikan obat-obatan atau terapi yang diperlukan supaya penyakit itu tidak semakin memberat. Dok, kalau misalnya memang dari sahabat RSA ada yang ingin berkonsultasi dok, dan ingin ketemu sama dokter Anin, mungkin bisa datangnya hari apa dok? Oh iya, saya di RSA Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau Jumat agak lebih pagi, setengah 10 sampai setengah 12 siang. Waktunya cukup panjang untuk sahabat-sahabat RSA yang ingin konsultasi, ingin berobat, ataupun ingin sekedar ngobrol sama dokter Anin, boleh datang di jam praktek beliau. Kemudian apakah ada
yang masuk dari @Arizal BW. Apa dalam satu keluarga jika salah satu terkena monkeypox, untuk keluarga yang lain wajib vaksin dong? Idealnya seperti itu ya Mas. Idealnya kita semua wajib vaksin karena kita belum punya kekebalan. Itu idealnya. Cuman kembali lagi karena vaksinnya masih terbatas, belum diproduksi secara massal, jadi ya tidak bisa. Biasanya kalau sudah confirm ya diobati saja, keluarga yang lain hanya pasiennya diisolasi dari keluarga yang lain, itu saja untuk mencegah penularannya. Karena memang masih kendalanya adalah di vaksin yang terbatas. Baik, sepertinya memang perbincangan kita cukup panjang, Dok. Kemudian memang sangat menarik sehingga ada banyak pertanyaan ini, Dok, yang banyak belum terjawab, Dok. Mungkin teman-teman sahabat RSA yang ada di rumah bisa langsung konsultasi ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, bisa datang di jam praktek beliau yang sudah disampaikan. Nanti kita akan ngobrol, mungkin lebih intens ya sahabat, kalau misalnya kita bisa ketemu langsung di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Kebetulan beliau sangat ramah dan sangat cantik, sepertinya sangat bahagia, begitu kan? Seperti bahagia banget ya, Dok. Baik, Dok, sedikit saya bacakan kesimpulan ya, Dok, sebelum kita akhiri. Memang cacar air sama cacar monyet ini berbeda, sahabat. Kalau misalnya cacar air, karakternya adalah dia bersifatnya gatal. Kalau misalnya cacar monyet, dia bersifatnya nyeri dan ada benjolan khusus dan khas yang mencerminkan itu adalah cacar monyet. Dan kemudian ada dua kelas satu ya, Dok, kelas 1 dan kelas 2. Artinya ada dua jenis cacar monyet, kelas 1 dan kelas 2. Dan kemudian dibuktikan dengan PCR. Kalau memang ada gejala yang demam, kemudian ada muncul, diperiksakanlah ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, nanti kita akan periksakan dengan PCR gitu. Dan memang virus ini harus teman-teman harus bersih ya, harus menjaga kebersihan, harus mandi, harus rajin mandi, gang tangan harus mandi ya. Kalau misalnya punya demam saya sarankan jangan diobatin sendiri, sahabat, karena tidak disarankan sahabat membeli obat-obat yang khawatirnya nanti salah penggunaan. Kalaupun dirasa itu demam sudah beberapa hari tidak kunjung turun, saya sarankan sahabat RSA bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Saya ucapkan terima kasih, Dokter, untuk kegiatan hari ini. Memang materinya sangat luar biasa, dan juga saya sampaikan terima kasih juga para sahabat RSA yang ada di rumah. Nanti untuk pemenangnya akan kami hubungi secara langsung melalui Instagram Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Ya, jangan lupa nanti di-share story di IG Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Nanti dilihat di deskripsinya nanti apakah nama-nama sahabat-sahabat yang sudah bertanya tadi sudah terpampang nyata di deskripsi Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Jangan lupa follow terus dan ikuti live streaming kami, live Instagram kami setiap hari. Jangan lupa di follow sehingga teman-teman ataupun sahabat yang ada di rumah tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan apa, kemudian jadwal minggu depan. Nah, mungkin minggu depan bisa juga nanti kita akan ketemu lagi dengan sahabat RSA, dengan suasana yang baru, dengan keceriaan yang baru. Akhir kata, boleh juga salam RSA ya, Dok? Baik, salam RSA, sehat. Kita ulang ya, Dok. Agak nervous dia. RSA, siap. Sikap Islami, amanah, progresif. Sampai jumpa, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.